Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Sampurasun. Rahayu Sagung Dumadi. Yakin seluruh makhluk hidup di semesta ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan, senantiasa hidup berbahagia, bebas dari segala bentuk penderitaan. Mari kita selalu bertekad agar diri kita selalu menjadi sumber cinta, sumber sukacita, sumber kedamaian, sumber keberkahan bagi semua makhluk dimanapun mereka berada. Segala puji hanya milik Allah, Sang Kehadiran, Sang Keberadaan. Tidak pernah tertidur, tidak pernah terkantuk, senantiasa mengarahkan kita untuk selalu pulang ke jalannya, mengarahkan kita untuk selalu berada dalam rangkulannya, dalam pelukannya, memberikan sinyal-sinyal kepada kita manakala kita terjauh darinya. Itulah wujud nyata cinta kasihnya Allah kepada kita. Dan sekarang beliau sudah mengizinkan kita hadir di sini tanpa dayanya, tanpa energinya, tanpa kehendaknya. Tidak mungkin hari ini kita bisa berjumpa di tempat ini. Sudah selayaknya kita sadari atas berkah yang luar biasa ini. Mari kita puji Dia dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita selalu sadar bahwa kita datang ke semesta ini bukan untuk tujuan kita, bukan untuk ambisi kita, bukan untuk cita-cita kita, bukan untuk ego kita. Semua kita datang ke semesta ini hanya untuk menjalankan visi dan misinya Allah. Walladzi yusawwirukum fil arham kaifa yasha. Dialah Allah, arsitek agung yang telah merancang semesta ini, merancang manusia, merancang tubuh kita seperti ini. Dan kita diutus ke semesta ini tiada lain untuk membawa misinya, membawa visinya, dan tiada lain kita di semesta ini untuk menjadi kepanjangan tangannya, untuk menjadi wadah yang bisa menerjemahkan semua cinta kasihnya Allah. Oleh karena itu, mari kita awali kajian kita bersama-sama dengan penuh kesadaran, menyapa asmanya dengan kelembutan dan cinta, seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tidak tahu kalau hari ini saya harus bicara ini. Saya ditugaskan untuk bicara keadaan alami jiwa yang sudah pulang. Nanti dari sini akan dibangun sebuah kompetensi. Kita ini sudah pulang atau belum? Kalau kita belum pulang, ya nanti sifat-sifat ini tidak kita miliki. Jadi setelah selesai kajian ini, ada pertanyaan yang harus dijawab pada diri kita semua. Apakah saya sudah pulang atau belum? Itu. Hampir semua manusia selalu bertanya, adakah hidup setelah mati? Selalu begitu pertanyaannya. Jarang bertanya, apakah saya sudah hidup sebelum mati? Betul nggak? Harusnya pertanyaan yang mana? Selalu pertanyaannya itu, adakah hidup setelah mati? Padahal itu kan sebetulnya pertanyaan tentang masa depan.
Harusnya pertanyaan itu ya tentang sekarang, di sini, saat ini. Harusnya pertanyaan sejatinya adalah, ya, apakah saya sudah hidup sebelum saya mati? Kan itu harusnya. Karena hampir semua manusia menyangka kalau mereka itu sudah hidup. Padahal hidup itu dimulai tepat saat kita mengenal jati diri kita sendiri. Ulangi ya. Jadi hidup itu dimulai kapan? Tepat saat kita mengenali siapa diri kita yang sebenarnya. Itu baru hidup dimulai dari situ. Makanya saya tidak bosan-bosan menyampaikan surat Al-Maidah ayat 110, surat Al-Imran ayat 49 tentang tugasnya para nabi dan para rasul. Gak bosan-bosan. Ya tugasnya cuma 3 aja. 1, menyembuhkan penyakit buta. Yang dimaksud adalah buta penglihatan kolbunya. Yang kedua, menyembuhkan penyakit kulit. Karena akibat seseorang buta mata kolbunya, jadi dia tidak bisa melihat sesuatu lebih dalam, hanya melihat permukaannya saja, sehingga dia terjebak oleh penyakit permukaan, disebut penyakit kulit. Itu yang disebut dengan penyakit kedangkalan. Kan banyak ya orang yang dangkal pengetahuannya, pekerjaannya bikin onar, ya, menghakimi orang lain, merasa dirinya paling suci, paling benar. Itu yang dilakukan. Orang lain beda aja cara berpakaian dengan dirinya, itu sudah dihujat. Jadi hasil belajarnya itu serem. Jadi sosok yang menakutkan, jadi seorang hakim, jadi polisi agama, bukan menjadi sosok yang menenteramkan, bukan menjadi sumber cinta, malah justru jadi sumber kebencian. Dan yang ketiga, tugasnya para nabi dan para rasul adalah membangkitkan orang yang mati, alias menghidupkan orang yang mati. Dan selama ini kita mengira orang yang mati itu ya yang sudah jadi mayat kemudian dihidupkan. Bukan itu. Jadi saya ulangi lagi bahwa kehidupan yang sesungguhnya dari manusia diawali tepat saat dia mengenali siapa sejati dirinya. Karena ketika manusia kenal siapa dirinya, kata Rasul, dia akan mengenal siapa Tuhannya. Disitulah baru yang namanya hidup dimulai. Hidup yang dimaksud adalah hidup dengan kesadaran. Karena kalau orang hidup harusnya sadar. Ciri hidup itu sadar. Kalau tidak sadar ya nggak hidup. Kalau tidak sadar itu mati. Jadi awal kehidupan manusia itu dimulai tepat saat dia mengenal siapa dirinya. Berdasarkan ini kan timbul pertanyaan pada diri kita. Oh, saya belum kenal siapa jati diri saya. Oh, berarti saya belum hidup. Makanya kita kalau belum hidup namanya masih mati. Makanya kita harus dibangkitkan segera dari kematian itu. Kematian apa? Kematian kesadaran. Clear ya sampai di sini. Nah, sebetulnya saya mau cerita apa dengan ini? Saya mau cerita ya bahwa jiwa yang sudah pulang dia hidup. Jiwa yang sudah pulang dia hidup dengan kesadaran. Begitu. Nah, pulang kemana? Pulang kemana? Biasanya kan pulang itu terjadi kalau kita sudah pergi. Pergi dulu, pulang dulu. Nah,
Kalau pergi pasti akan pulang. Nah, kita ini kan pergi sekarang ini. Saking kejauhan perginya sampai lupa bahwa kita harus segera pulang. Jadi pulang yang saya maksud adalah pulang ke jati diri. Pulang ke kesadaran murni lagi. Paham ya? Itu pulang. Jadi pulang itu nunggu kapan? Nunggu mati nanti. Sedangkan tadi saya sampaikan, pertanyaan sejatinya bukan apakah setelah mati ada hidup? Bukan. Pertanyaan sejatinya adalah apakah saya sekarang sudah hidup sebelum saya mati? Kalau sekarang kita sudah hidup sebelum mati, itu sudah pulang. Maka nanti ini ada ayat-ayatnya dalam Al-Quran. Saya akan kupas hari ini, ya, ayat-ayatnya. Udah siap belajar? Oke. Jadi belajar dengan saya itu harus mikir. Sayang itu ya, otak gak dipakai mikir. Saya teringat ada kata-kata bagus tuh dari guru bangsa kita. Namanya Gus Dur. Kenal Gus Dur? Ya. Beliau adalah ulama, beliau juga pernah jadi presiden. Beliau adalah tokoh bangsa, tokoh yang sangat plural. Beliau itu bisa menerima semua perbedaan apa adanya, sekaligus bisa menghormati perbedaan apa adanya. Makanya saya sangat kagum dengan pemikiran-pemikiran beliau. Ini kata Gus Dur, dalam hidup ini cuma ada dua jenis masalah. Yang pertama adalah masalah yang dapat diselesaikan. Yang kedua, masalah yang tidak dapat diselesaikan. Jadi yang pertama apa? Masalah yang dapat diselesaikan. Karena dapat diselesaikan, kata Gus Dur, jangan dipikirkan. Kan dapat diselesaikan. Jadi masalah bukan? Ya bukan. Sebenarnya Gus Dur sedang cerita kalau dalam hidup itu nggak ada masalah sebetulnya. Yang kedua, masalah yang tidak dapat diselesaikan, apalagi yang ini. Nggak usah dipikirkan, karena tidak dapat diselesaikan. Jadi yang ini pun bukan masalah. Jadi kesimpulannya, ini yang bawah ini tulisan saya. Jadi kesimpulannya, ada nggak masalah? Ya nggak ada. Gus Dur itu membagi masalah menjadi dua. Pesan spiritualnya ingin menyampaikan bahwa sebetulnya dalam hidup itu nggak ada masalah. Paham ya? Kan pertama ada masalah yang dapat diselesaikan. Karena dapat diselesaikan, nggak usah dipikirkan. Kan sebetulnya masalah itu nggak selesai-selesai kalau dipikirkan. Betul nggak? Betul kan? Iya. Jalani aja, jalani, ya, jalani aja hidup seperti biasa, nggak usah dipikirkan. Tahu-tahu beres saja. Kan gara-gara dipikirkan, betul nggak? Belum lagi saat berpikir, di situ kan muncul, ya, pengetahuan dangkal kita, penghakiman kita, penilaian kita, ego kita, diri palsu kita, malah justru tambah ruwet itu masalah. Betul nggak? Coba Bapak Ibu punya pengalaman. Solusi terhadap masalah itu adalah masalah itu sendiri. Betul nggak? Iya. Perempuan nih, perempuan. Ya, katanya sedang punya masalah. Dikasih solusi sama suaminya, tambah masalah.
Betul nggak? Iya. Jadi si suami memberikan sesuatu pada istrinya, sesuatu yang tidak dibutuhkan. Ternyata menurut John Gray, istri ini tidak butuh solusi, hanya butuh didengar, dan luar biasanya didengar saja sudah solusi. Betul nggak? Daripada mikir memberikan solusi, lebih bagus pasang telinga, dengerin aja ketika dia sedang pencerahan lah, pencerahan. Keluar tuh kata-kata yang mengerikan, udah biarin aja, ntar juga capek sendiri. Ternyata itu yang dibutuhkan. Makanya belum tentu setiap pertanyaan itu ya membutuhkan jawaban, belum tentu. Dan jawaban atas pertanyaan itu hanya tanya jawab, dan bisa jadi jawaban ini malah justru menjauhkan dari pertanyaan yang sesungguhnya. Makanya kalau guru saya sering bilang, ya, tidak mesti seluruh pertanyaanmu aku jawab, karena kelak kamu akan bisa menjawab sendiri seluruh pertanyaanmu dengan pengalamanmu. Makanya dalam kitab Ya Walad itu, kalau punya itu di pesantren mungkin pernah bahas kitab Ya Walad karya Imam Al-Ghazali. Jadi itu Ya Walad itu bahasa Indonesianya wahai anakku. Itu dialog antara Imam Al-Ghazali dengan muridnya yang paling cerdas. Yang paling cerdas loh. Dan setiap muridnya itu bertanya pada Imam Al-Ghazali, jawabannya sama, walaupun pertanyaannya beda-beda. Kelak ketika kamu sudah sampai di tingkat amalmu, kamu akan bisa menjawab sendiri pertanyaanmu. Apapun pertanyaannya, jawabannya selalu itu. Itu seorang guru yang cerdas membuat muridnya tambah cerdas. Tidak setiap pertanyaan harus dijawab oleh guru, karena jawaban dari guru itu bukan jawaban atas pertanyaan itu. Karena apa? Jawaban atas pertanyaan itu harus datang dari pengalaman pribadinya sendiri. Paham ya? Agak berat mem kuliah hari ini. Tapi masih bisa nangkap ya. Tadi sarapan paginya apa? Ya. Oh, sosis. Ya, lumayan lah. Itu bisa ini bisa ngikutin lah. Bisa. Cireng juga kalau pakai sosis bisa ngikutin. Jadi masalah itu tidak ada sebetulnya. Masalah itu tidak ada. Karena menjadi ada ketika dimasalahkan. Dan yang suka memasalahkan adalah pikiran. Ini. Paham ya? Nah, jadi oleh karena itu maka hidup itu ya sudah, ya jalani aja hidup hari ini di sini sekarang dengan totalitas, ya. Bahkan ada orang bijak mengatakan hidup itu harus aimlessness. Hidup itu harus tanpa tujuan. Hidup itu harus signlessness. Hidup itu harus tanpa atribut. Hidup itu harus reasonless, bahkan tanpa alasan. Karena semua itu muaranya di sini. Di sini nih, di sini. Ini yang bikin bising. Betul nggak? Iya. Ada yang curhat sama saya. Ayah, suami saya itu kalau pagi marah-marah aja. Saya balik tanya, emang masalahnya apa? Kan sebetulnya karena dimasalahkan. Kalau tidak dimasalahkan kan nggak ada masalah. Biarkan aja. Ya biarkan aja, ntar juga capek. Masa tiap bangun marah-marah? Betul nggak? Kalau di stop tambah besar marahnya. Karena egonya terpancing, tersulut. Betul nggak? Malah kita seperti memberikan minyak pada api. Betul nggak? Betul. Kan yang paling bagus itu ya biarkan aja. Terus saya tanya, masalah kamu apa kalau suami marah-marah? Ya sakit hati saya. Nah, tuh kan masalahnya bukan di suami, kan masalahnya di kamu. Sakit hati itu bukan urusan orang marah, urusan kamu memasukkan ke dalam hati. Jadi ini yang bermasalah sebenarnya siapa? Betul nggak?
Ini kan, ini ada orang ya bikin apa? Bikin konten lah yang membahas kalau saya ini katanya sudah tersesat. Nah itu. Ya saya tidak pernah ada masalah. Orang itu gak kenal saya. Dia juga belum pernah ketemu saya. Dia tiba-tiba membahas saya. Apa yang dibahas dia adalah saya? Bukan. Dia membahas persepsi dia tentang saya. Jadi nggak ada urusan dengan saya. Saya juga nggak pernah bahas dia. Jadi kalau yang gitu-gitu kemudian dimasukkan ke sini, yang salah kita. Itu sumber masalahnya. Masalah itu tidak ada di luar. Masalah itu ya dirimu sendiri. Paham ya? Paham? Oke. Ya kalau tadi udah pakai sosis kayaknya udah mulai bisa nangkap lah. Ulangi ya, ada masalah nggak? Nggak ada. Masalah itu sebetulnya, masalah itu adalah kita belum beres dengan diri kita sendiri. Itu masalahnya. Dan kita selalu menganggap kalau masalah itu di luar diri kita, padahal masalahnya di dalam diri kita sendiri. Paham ya? Paham. Nah, para sahabat, cuma ada 2 hari penting dalam hidup ini. Cuma ada 2 hari penting. Yang pertama adalah hari saat kita dilahirkan. Penting gak itu? Penting. Karena para sahabat tidak ada di sini kalau tidak ada hari itu. Ulangi ya. Itu hari di mana kita dijemput tuh dari langit ke bumi. Maka begitu dijemput dari langit ke bumi, diberi nama tuh, nama bumi oleh orang tua kita. Yang ngasih nama bukan Allah, yang ngasih nama adalah orang tua kita. Sesuai dengan nama bumi. Iya. Yang lahir di Jawa Barat, ya namanya seperti ini. Biasa ada pengulangan. Yani Mulyani, Yati Mulyati. Betul nggak? Betul nggak? Ya itu. Ya itu memang begitu. Ya. Ada pengulangan biasanya, ya. Gampang. Kalau yang lahir di Rusia beda lagi. Lahir di Amerika beda lagi. Lahir di Mogadishu tuh di Afrika beda lagi. Yang lahir di Padang aja beda lagi. Jadi saya kalau membaca nama itu bisa tahu ini lahirnya di mana. Ya, karena energi di mana kita dilahirkan, termasuk huruf-huruf, termasuk tradisi, termasuk budaya itu masuk itu. Ya, makanya kan aneh kalau anak lahir di Jawa Barat misalkan diberi nama Sinaga, kan aneh kan? Ya Sinaga pasti bukan di Cianjur, ya kan itu, ya betul itu. Jadi udah ada ciri khasnya itu energi itu, energi dari orang tua, doa orang tua udah masuk di situ, dan semua itu unik kan, luar biasa, ya. Jadi itu yang disebut dengan eka jati, ya. Eka jati itu adalah kelahiran yang fisik, yang jasmani. Penting nggak kelahiran itu? Ya penting. Penting. Nah, yang kedua, hari yang kedua ini adalah yang sama pentingnya adalah hari saat dimana kita menemukan alasan untuk apa kita dilahirkan. Saya mau nanya sekarang, kalau hari yang pertama, hari kita dilahirkan semua sudah tahu, bahkan sering diperingati, betul? Ya. Makanya peringatan kelahiran pun kita ini masih keliru. Kan namanya ulang tahun. Betul nggak? Betul apa tidak? Iya, kalian nggak usah pakai mikir. Orang lain juga kalau memperingati hari kelahiran disebutnya selamat ulang tahun. Ya udah, ngikutin aja. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun. Seolah-olah tahun itu bisa diulang. Padahal tahun itu waktu bukan? Waktu. Tahu definisi waktu? Nggak tahu kalian mah.
Waktu itu dalam fisika adalah ruang yang bergerak. Kalau waktu adalah ruang yang bergerak, berarti waktu itu tidak pernah mundur. Waktu itu selalu bergerak ke depan. Apakah ada ulang tahun? Gak ada. Makanya kata-kata yang paling pas untuk itu adalah selamat memperingati hari kelahiran, bukan ulang tahun. Ini gara-gara ulang tahun makanya nggak dewasa-dewasa. Betul nggak? Cuma nambah umur aja, ya. Itu diperingati setiap hari kelahiran, selamat ulang tahun, kan ngulang terus. Ngulang nasibnya, ngulang kesedihannya, ngulang cara berpikirnya, nggak ada yang berubah. Betul nggak? Bahkan praktek memperingati ulang tahun pun, cara motong kuenya, gitu aja dari tahun ke tahun. Betul apa tidak? Lagunya sama. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga. Laguna tiba heula eta. Kalau saya begitu ada yang datang memperingati hari kelahiran saya, langsung lagi stop. Saya tidak mau tiup lilin, saya mau menyalakan lilin. Makanya sekarang ada tradisi kalau di kami, di komunitas Bumi Spiritual Indonesia, kalau memperingati hari kelahiran itu adalah menyalakan lilin. Kalau satu lilin sudah menyala, ribuan lilin di sekitarnya yang masih tertidur bisa dinyalakan. Coba, mohon izin Bapak Ibu, para sahabat semuanya, yang gitu aja nyaris tidak dipikirkan, padahal itu doa. Selamat ulang tahun, tiup lilin. Apa yang terjadi? Semakin gelap hidupmu. Betul nggak? Bayangkan, ya, dari tahun ke tahun tiup lilin, makin terang makin gelap. Tapi nggak ada yang sadar, karena hidup tanpa kesadaran. Kalau saya langsung berontak di sini, ya. Dulu juga sama di Bumi Spiritual Indonesia, begitu saya punya budaya seperti itu yang berbeda dengan orang lain, ya ada yang jengkel sama saya. Tapi sekarang jadi mikir, bener ya. Kok sekarang hidup saya jadi lebih tenang, lebih damai, lebih terang, karena tiup lilin kan tiap tahun, menyalakan lilin setiap tahun. Itu yang gitu aja nyaris tidak pernah kita pikirkan. Padahal apa yang ada di cipta, dirasa dan dikarsa itu doa. Doa itu. Makanya nasib kita nggak berubah. Betul kan? Mengulang-ulang yang sama terus menerus, karena tahun juga diulang. Makanya hari yang paling penting bagi manusia adalah hari saat dia dilahirkan. Harusnya di situ kita bertanya, untuk apa aku dilahirkan di sini? Kalau kita bisa menemukan alasan untuk apa kita dilahirkan, disitulah kebangkitan dimulai. Perhatikan saya, Bapak Ibu. Saat Bapak Ibu dipersatukan dengan pasangan, sadar nggak kalau itu adalah alasan kenapa Ibu Bapak dilahirkan? Sadar nggak? Oh, untuk ini saya dilahirkan, untuk ketemu dengan pasangan saya yang modelnya kayak gini saya dilahirkan. Ketika pasangannya menjengkelkan, oh, untuk ini saya dilahirkan. Pasangannya selingkuh, oh, untuk ini saya dilahirkan. Perhatikan, kita lahir ke sini itu hanya untuk 3 tujuan. 1, membayar utang yang pernah kita perbuat di masa lalu. Dan saat kita melakukan utang itu yang namanya karma. Karma itu bahasa Hindu sebetulnya. Bahasa Qur'annya amal.
Jangan dipertentangkan cuman karena beda istilah. Bahasanya sahabat-sahabat kita di Nasrani disebut buah iman. Ya istilahnya lain-lain lah. Makanya buah iman itu ya imannya rendah buahnya kayak gitu, imannya tinggi buahnya kayak gitu. Itu semua buah. Dalam Islam disebut amal, istilahnya aja yang berbeda. Dalam bahasa teman-teman di Hindu, di Kristen, di Buddha disebutnya karma. Kenapa jadi alergi? Kan air juga di Bandung cai, di Jawa Tengah, Jawa Timur banyu, di Padang aye, di Barat water. Kan nggak pusing kan kalian? Ini giliran saya bicara karma, wih sesat. Dasar. Itu sebenarnya bukan kurang ajar, itu kurang belajar. Ini paham dari tadi saya bicara. Ada kejadian kita ditipu orang. Oh, untuk ini saya dilahirkan. Ada orang jangkitin kita. Oh, untuk ini saya dilahirkan. Karena kita ini ya tidak akan keluar dari yang tiga. Satu, ada utang masa lalu yang harus dibereskan saat ini. Dan cara membereskannya dihadirkan berbagai macam peristiwa, baik yang enak maupun yang gak enak. Dua, ada jalan bengkok yang pernah kita lalui di masa lalu karena ketidaksadaran kita. Bapak Ibu datang di sini, dengar kajian saya. Oh, untuk ini saya dilahirkan. Ada jalan bengkok di masa lalu yang harus saya luruskan. Kan gitu. Kok sekarang saya kerja di sini ya, bukan dikerja di tempat yang lain? Oh, untuk ini saya dilahirkan. Karena ada yang ketiga, ada misi Allah di kehidupan yang dulu yang belum kita kerjakan. Dan di kehidupan yang sekarang, misi ini diteruskan. Maka sadar apapun peran kita di kehidupan ini, oh, saya sedang dipakai oleh Allah untuk menjadi kepanjangan tangannya menyampaikan visi dan misi Allah. Jadi Bapak Ibu, itulah yang disebut dengan dwi jati, kelahiran yang kedua. Maka saya bilang tadi, kehidupan dimulai tepat saat kita mengenal siapa jati diri kita yang sebenarnya. Kalau menggunakan prinsip ini, ada penolakan nggak? Nggak ada. Kalau tidak ada penolakan, yang ada penerimaan tanpa syarat. Ada konflik nggak? Nggak ada. Ada masalah nggak? Nggak ada. Semua masalah itu berasal dari penolakan. Kalau semua diterima, nggak ada masalah. Masalah itu muaranya karena apa? Karena diri palsu kita, ego kita punya ekspektasi, punya harapan, harus begini, harus begitu. Begitu yang terjadi tidak seperti ekspektasi kita, maka kita sebut itu adalah kegagalan. Yang ngasih judul itu gagal siapa? Siapa? Yang ngasih ini gagal, ini berhasil siapa yang ngasih judul? Kata Allah kan kamu juga. Allah tuh tidak ngasih judul apa-apa terhadap apapun yang terjadi. Kamu yang ngasih judul. Dari judul itu timbul perasaan dan emosi. Ini menyenangkan, ini tidak menyenangkan. Makanya orang yang sudah pulang ke jati dirinya, orang yang sudah pulang saat ini di sini sekarang, bukan tidak sedih. Dia tetap sedih, tapi sedihnya tidak menghancurkan dia. Bukan tidak bahagia, dia juga bahagia, tapi bahagianya tidak membuat dia terikat pada kebahagiaan itu. Dia menerima semua kenyataan apa adanya. Itulah ciri jiwa yang sudah pulang. Ngerti? Udah pulang belum? Udah pulang belum? Ya kan tadi saya bilang, ini kita sedang membangun kompetensi, keterampilan hidup ini yang sedang saya bangun. Ya.
kajian bukan remeh-temeh. Makanya kajian dibuat tematik supaya nggak ngawur. Jadi kajiannya dibuat tematik supaya dalam. Satu tema kecil aja, tapi dalam, daripada ngawur kemana-mana, apalagi menghujat. Mengerikan. Ujung-ujungnya pelecehan. Ayo, perhatikan saya. Tahu air nggak? Tahu. Air itu semua asalnya dari laut. Kan ada daratan, ada lautan. Semua air yang di daratan itu asal-muasalnya dari laut. Dan laut itu Bapak Ibu, luasnya 75% dari bumi ini adalah laut. Daratan ini cuma 25% awalnya. Kalau sekarang daratan ini terus-menerus berkurang akibat abrasi, akibat gelombang. Karena manusia tidak kreatif, ya sudah, dikikis aja. Itu pantai terus bergerak itu. Maka suatu saat, mungkin suatu saat, entah berapa ribu tahun yang akan datang, mungkin daratan ini tidak ada lagi. Jadi Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera itu dulu terhubung Bapak Ibu. Kalau lihat sejarah geografi, terhubung itu. Karena ada tsunami yang besar 100 kali dari tsunami Aceh. Waktu ada gempa besar akibat dari Gunung Krakatau, itu yang menyebabkan Jawa dan Sumatera itu terpisah, sehingga jadi selat sekarang. Jadi kita harus menyiapkan diri, suatu saat harus bisa hidup itu, ya, hidup di laut, di atas air, suatu saat. Nah nanti peradaban akan berubah terus. Udah nggak usah mikir nanti, mikir sekarang aja ya. Ya. Itu kalau orang visioner ke situ mikirnya, ya. Tapi yang tidak visioner ya gak kepikiran lah pasti, betul nggak? Tapi yang mau saya sampaikan, perhatikan. Tadi asal muasal air di daratan dari mana? Dari laut. Prosesnya bagaimana? Ya tentu saja ada yang meresap dari laut langsung ke bawah lewat bebatuan. Keluarlah tuh di Masjidil Haram, namanya air Zam-Zam. Itu air biasa, nggak ada yang luar biasa. Air biasa H2O. Cuman kadang-kadang dipersepsi seolah-olah air itu wah seperti apa. Nah itu karena bodoh mau aja dibohongi. Seolah-olah air dari sana itu lebih mewah. Kalau minum air itu langsung besok masuk surga. Kalau makan kurma langsung masuk surga. Makan pisang, makan nanas gak masuk surga. Itu framing itu. Jualan itu. Itu konspirasi. Padahal itu semua buah-buahan, betul nggak? Kebetulan aja di sana yang tumbuh ya kurma, pisang nggak tumbuh di sana. Di Madinah nggak ada pohon pisang, nanas apalagi. Kita di tropis, tanahnya subur, ya. Apapun yang ditanam di sini jadi. Makanya buah di sini banyak. Kemudian di framing seolah-olah buah yang dari sana itu menyelamatkan, buah yang dari sini tidak. Itu kan framing, itu jualan itu. Kalau orang bodoh kan digituin mau aja, betul nggak? Kasihan tukang nanas, tukang pisang, tepayu, komo bulan puasa, kabeh dahar korma. Itu kalian nggak jelas. Belum pulang itu. Nah perhatikan saya, ada juga yang lewat penguapan. Karena ada matahari, dia itu berubah dari fase cair menjadi fase uap, naik ke atas itu, di bawah angin. Di titik tertentu ada perubahan suhu dan tekanan, dia mengalami kondensasi, turun tuh jadi tetes-tetes air. Jadi kalau saya umpamakan nih, mungkin umpama ini tidak sepenuhnya benar. Tempat asal kita ini ibaratnya laut, samudra.
Dan kita ini yang hidup, kita bisa hidup karena ada daya. Makanya Allah bilang dalam Al-Quran, ya, aku tiupkan ruhku. Nah, gara tetes-tetes itulah sebetulnya kita ini jadi hidup. Jadi kita ini asalnya mati terhidupi karena dihidupi oleh yang maha hidup. Maka Tuhan tidak pernah meniupkan ruhmu, Tuhan hanya meniupkan ruhku. Hanya ruh Dia yang ditiupkan ke sini. Jadi siapa sebetulnya diri kita ini? Silahkan pikirkan sendiri. Kalau saya mengatakan nanti banyak yang kaget, sesat lagi. Paham sampai sini? Nah, tetes-tetes ini ya kecil-kecil aja. Tapi perhatikan saya, kalau tetes ini sudah kembali lagi ke sana, ke tempat asalnya, dia menyatu dengan tetes yang lain, bergabung menjadi samudra lagi. Gagah nggak? Gagah. Biru nggak? Biru. Banyak yang nonton nggak ke sana? Banyak. Waktu jadi tetes nggak ada yang nonton. Mau rekreasi kemana? Mau lihat tetes yang ada di Saiful Karim, nggak laku. Tapi begitu dia sudah kembali ke sana, dia jadi samudra, gagah. Bapak Ibu, pulang yang dimaksud di judul ini bukan pulang secara fisik, tapi pulangnya kesadaran. Dan kalau kita bisa pulang saat ini, di sini, sekarang, ternyata kita bukan tetes, kita ini adalah samudra yang luas. Coba lihat kalau samudra, sungai yang kotor diterima, sungai yang bersih diterima, dan semua bangkai apapun kotoran yang sampai ke laut dinetralkan dengan sifat garamnya laut. Coba perhatikan, ibu beli ikan, lupa ngasih garam, 3 hari busuk. Kalau dikasih garam dulu malah jadi nyerap tuh garamnya, digoreng malah jadi enak. Coba, jadi semua bau-bau yang sampai ke samudra diterima dengan sempurna oleh samudra, dinetralisir dengan sifat asinnya samudra. Betul? Oke. Makanya saya sering bilang sama Bapak Ibu, kita bukan pikiran, tetes. Kita bukan perasaan, tetes. Kita bukan tubuh, tetes. Kita ini adalah yang menyaksikan semuanya. Makanya sering dibilang oleh orang-orang bijak, kita ini adalah samudra. Bagi siapa samudra? Bagi yang sudah pulang. Makanya bagi yang sudah pulang, hilang rasa takut, hilang rasa sedih, hilang semua. Tapi kalau dia masih tetes dan belum pulang, ringkih, jauh, seolah-olah begitu lemahnya. Betul? Makanya saya sudah sampaikan, konsep ini pencipta, ini ciptaan sebenarnya kurang tepat. Karena yang sebenarnya Tuhan tidak pernah mencipta. Tuhan itu bermanifestasi menjadi berbagai bentuk dan wujud di semesta ini. Buktinya apa? Di balik semua manifestasi ini ada Dia. Coba, setelah Tuhan bikin manusia, Tuhan sendiri tinggal di sini. Aku bersama kamu lebih dekat daripada urat nadi lehermu. Bukankah Dia bermanifestasi sebetulnya? Paham? Pelan-pelan ngajinya. Tahu samudra tadi? Luas? Bisa menerima semua sungai? Bisa. Analogi lain adalah kita ini seperti langit biru. Langit biru itu bisa menerima awan putih, awan hitam. Dia hanya menyaksikan datangnya awan hitam dan awan putih silih berganti, karena dia sadar dia bukan awan putih, dia bukan awan hitam. Seperti ruang kosong yang bisa menerima semua
apa adanya, dan ruang kosong menerima apapun, tidak terluka. Kursi butut diterima, sofa bagus diterima, lemari butut diterima, lebih bagus diterima. Itulah ruang kosong. Seperti layar ini, kalau saya putar sekarang video tentang banjir, basah nggak layarnya? Kalau saya putar sekarang video kebakaran, terbakar nggak layarnya? Sudah bisa seperti layar ini? Udah bisa belum? OTW itu belum. Kalian itu mau ngaku gitu aja susah. Sudah bisa belum? Bilang kalau sudah bisa, bilang bisa. Kalau belum, bilang belum. Jadi cirinya jiwa yang sudah pulang seperti samudra, seperti langit biru, seperti ruang kosong, seperti layar, bisa menerima semua tanpa ternoda. Udah bisa belum? Masih suka naik turun gak emosinya? Pulang dari sini katanya kajian kesadaran, begitu jalan ada yang ngalangin langsung tit, tit, tit. Gitu tidak? Coba belajar. Ada jeda di sini. Coba lihat ya, di jalan itu wajah-wajah manusia itu menyeramkan. Terhalang sedikit, sepertinya di dunia ini cuma dia satu-satunya. Kalau dia makan, tidak makan hasil sendiri. Betul apa tidak? Dia pakai baju bukan hasil sendiri. Gak ada orang nunggu nanam kapas dulu untuk pakai baju. Gak ada. Yang nanam kapas siapa? Yang memintal jadi benang siapa? Yang membuat jadi kain siapa? Yang bikin pabrik tekstilnya siapa? Yang bikin mesinnya siapa? Gak ada yang hasil sendiri. Tapi lihat orang-orang yang ego, yang merasa keakuannya masih ada, terganggu sedikit saja langsung marah, langsung nyolot. Betul? Sudah pulang belum? Jadi kalian ini sudah pulang belum? Nah gitu. Jadi kapan pulangnya? Mau jadi tetes terus? Tetes. Karena kotoran sedikit aja langsung jijikan. Betul nggak? Coba lihat samudra. Berapa banyak manusia yang membuang kotoran ke samudra, dia tetap biru, dan luar biasanya tetap dikunjungi sampai sekarang. Kan kalian juga kalau lebaran pikniknya ke laut. Sadar nggak kalian kalau piknik ke laut? Itu sebetulnya itu adalah ada rasa kerinduan untuk pulang sebetulnya. Kalau kita sadar, oh saya ini tetes dan saya harus segera pulang ke samudra biar jadi laut. Makanya lebaran pada pergi ke laut. Idul Fitri. Idul Fitri itu hanya kembali. Fitri itu adalah kesadaran murni, kembali kepada kesadaran murni. Itulah Idul Fitri. Di situ dapat hidangan dari langit. Kan gitu ayatnya. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas samai takuluna al-id. Ya Allah, turunkanlah hidangan dari langitmu. Yang turunnya hidangan itu merupakan hari raya bagiku. Jadi hari raya itu saat turunnya hidangan dari langit. Kapan itu? Saat dirimu lenyap. Awas, saya tidak cerita lenyapnya tubuh, tetapi lenyapnya keakuanmu masuk dalam kesadaran murni, sampai kamu merasakan bahwa kamu pun tidak ada, yang ada cuma Dia satu-satunya, la ilaha illallah. Saya sedang bicara pengalaman, bukan bicara teori-teori agama, karena saya bukan kiai. Apalagi ada yang panggil saya Pak Ustadz, terlalu mewah. Panggil aja saya Saiful Karim. Gak dipanggil itu juga gak apa-apa. Emang gue pikirin. Kita cuman mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, pakai pengeras suara lagi biar sekampung orang tahu.
Tapi lihat sikap kita, masih sedih, masih tersinggung, masih iri hati, masih benci. Bagaimana orang yang sudah manunggal dengan Tuhan masih punya sifat seperti itu? Masih menghujat, masih tidak suka perbedaan. Bagaimana orang yang sudah kembali kepada Tuhan masih seperti itu? Itu bukti bahwa sebetulnya dia belum kemana-mana, belum pulang. Paham sampai di sini? Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Oke, sudah mengerti? Sudah. Jadi ada orang yang tidak cocok dengan kita, tersinggung, belum pulang. Ada orang yang berbeda dengan kita, kita marah, belum pulang. Kalau sudah pulang itu dia sudah menjadi ruang, dan ruang itu semakin luas ruangnya, semakin bisa menampung apapun. Betul? Coba, rumah kita sempit, tipe 21, 2 meter kali 1 meter maksudnya. Bisa nampung meja nggak? Nggak bisa. Kursi nggak bisa. Bisa nyimpen sendok aja sama piring. Betul nggak? Nggak bisa. Jadi persoalan manusia itu sebetulnya, masalah besarnya manusia itu adalah dia telah menciptakan ruang yang sempit buat dirinya sendiri. Coba ditanya, mungkin nggak kamu kebeli rumah itu? Wah, nggak mungkin. Dia sudah menciptakan ruang yang sempit. Mungkin nggak kamu bisa beli mobil itu? Nggak mungkin. Dia sudah menciptakan ruang yang sempit. Makanya hidupnya penuh dengan kesempitan. Kenapa? Ruang di dalam dirinya pun sempit. Orang datang kepada Allah bawa tangki, dia datang pada Allah bawa gayung. Ya Allah, sepeda motor ya Allah, biar saya kajian kalau ke Miskatul Anwar itu gak naik angkot ya Allah. Kata Allah, tadinya mau ngasih bis sama kamu. Ya udah, kamu mau memang bagiannya sepeda motor aja, nyicil ya. Tukar bayar, nyicil. Karena ruangnya diciptakan oleh kita sendiri. Saya sering bikin umpama, garam 1 sendok masukkan ke air 1 gelas, asin. Garam 1 sendok masukkan ke air 1 ember, tidak asin. Garam 1 sendok masukkan di kolam renang, tambah gak asin. Jadi masalah kita itu bukan di garam 1 sendok, tetapi masalahnya adalah ruang yang menampung itu terlalu sempit. Bapak Ibu, bagi orang yang sempit, apa saja jadi masalah. Bagi orang yang luas, seperti yang diajarkan oleh Gus Dur tadi, tidak ada masalah. Jadi Gus Dur itu bergurau aja sebutnya, membagi masalah menjadi 2. Ada masalah yang bisa diselesaikan, karena bisa diselesaikan bukan masalah. Ada masalah yang tidak bisa diselesaikan, karena tidak bisa diselesaikan juga bukan masalah. Jadi gak ada masalah. Enak kalau hidup sudah gitu Bapak Ibu. Udah enak. Itulah surga loka. Kita menciptakan surga dalam kehidupan di sini, saat ini, sekarang. Makanya siapa yang turun dari surga, dia akan masuk surga. Hanya yang sudah turun dari surga yang akan bisa masuk ke surga. Ya sudah, ciptakan dulu surga di sini, saat ini, sekarang, saat kita masih bernafas. Begitu kata Quran. Yes? Mau jadi samudra? Jadi kalian itu samudra atau ombak? Samudra. Lihat saya semuanya. Samudra itu tidak menolak ombak. Dia hanya nonton aja. Ketika ombak besar, ombak kecil, dia nonton aja. Dia sadar kalau dirinya bukan ombak. Ombak hanya tarian dari dirinya sendiri. Makanya dia tidak mengidentifikasi dirinya sebagai ombak. Dia jadi samudra, nonton aja.
Kita ini dalam hidup disuruh nonton aja, nonton, saksikan semuanya. Itu bukan kamu. Makanya perhatikan saya, kenapa banyak manusia bermasalah? Karena dia mengira dia adalah isi. Tapi kalau dia sadar kalau diri itu adalah ruang kosong, bukan isi, dia tidak ada masalah. Dia hanya menonton aja semua terjadi. Biarkan semua datang dan pergi. Orang yang mengaku dirinya pendukung, biarkan aja. Orang yang mengaku dirinya bukan pendukung, biarkan saja. Hidup memang harus begitu. Ada yang suka, ada yang tidak suka, biarkan datang dan pergi. Ayah, izinkan saya belajar di BSI, mangga. Sebulan 2 bulan lengit, mangga. Memang dia absen sama saya. Saya tidak cari murid, saya tidak cari pendukung. Memangnya saya akan menjadi sangat sempurna gitu ketika yang belajar sama saya tambah banyak? Tidak. Memangnya saya menjadi tidak sempurna kalau tidak ada yang belajar sama saya? Tidak. Ada yang belajar, tidak ada yang belajar. Saya sudah sempurna di dalam diri saya sendiri. Gak ada kaitan saya dengan kalian semua. Saya pikirkan, hari ini judulnya apa ya? Wah, ini yang hadir berapa banyak? Pusing saya. Betul nggak? Saya cuma percaya aja kalau judul ini cocok dengan yang hadir, gitu aja. Cocok nggak? Ya pasti itu sudah teorinya begitu, itu hukum kekekalan energi itu. Ya udah resonansi. Makanya pulang dari sini, aduh, yang diceramahkan tadi, kok saya banget. Ternyata saya belum pulang. Betul nggak? Dikit-dikit masalah. Ada masalah disesali. Betul nggak? Dikit-dikit gampang marah. Ya betul nggak? Masih ada iri hati, membanding-bandingkan. Semua harus seperti yang saya mau. Oh, ternyata saya belum pulang. Karena saya menganggap diri saya adalah pikiran, perasaan, tubuh. Ternyata diri saya yang sebenarnya adalah melampaui semua. Saya adalah ruang tempat semuanya berlangsung. Saya adalah penyaksi. Coba kalau gitu, Adam. Ini ilmu tingkat tinggi nih, udah saya bagikan nih sama Bapak Ibu. Ya, pernah dengar kajian sini kayak gini? Ya pernah, sekarang di sini. Jadi kalau kita ingin menjadi ruang, sederhana Bapak Ibu, mulai sekarang coba mengubah semua ladang penyesalan menjadi taman kenangan. Ulangi, semua ladang penyesalan dirubah menjadi taman kenangan.